Selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Shalom. Senang sekali Karere hari ini bisa ketemu sama adik-adik di ibadah kebaktian anak Minggu Kedua. Iya, betul. Kedua, di tahun ya. baru 2021. Sekarang Karere mau kasih tahu adik-adik nih, kakak-kakak di sini sudah hadir menemani adik-adik. Ada Kak Martin. Halo Kak Martin. Juga ada Kak Wati. Halo Kak Wati. dan Kak Rere. Kak Rere di sini akan memandu adik-adik sampai ibadah kita selesai. Sudah siap? Siap, Kak. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kalau adik-adik belum tahu lagunya, it's okay. Kita bisa belajar bersama-sama sekarang ini. Oke. Sip. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay. Ya, good job adik-adik. Sekarang kita semua pasti sudah lebih siap untuk memulai ibadah ini. Sikap berdoa. Kak Rere akan pimpin doa pembuka. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang begitu baik, kami bersyukur di pagi ini dengan sukacita kami menyambut-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan selama ibadah kebaktian anak ini. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kayaknya kita kurang membakar semangat. Oke. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Terus sekalian olahraga kayak Betul, hari Minggu ini, Oke. hari ini kita mau Daripada semangat memuji Tuhan. yoi, Gas. gas. Berarti kita nyanyi lagu lagi nih Kak. Lagu apa Kak? Lagu Aku Istimewa. Oke, musik. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa.
Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Hai adik-adik, apa kabarnya? Kak Friza lagi mau ngambil air nih di sungai sebelah sana. Harusnya Kak Friza cerita ya? Tunggu sebentar ya, Kak Friza ambil air dulu di sana. Hai, Kak Friza sudah kembali. Tadi Kak Friza taruh ember Kak Friza di sebelah sana. Nah, sebelum Kak Friza mau cerita, ada yang bisa tebak gak Kak Friza mau cerita tentang apa? Gak ada ya? Yang pasti hari ini Kak Friza mau cerita tentang yang ada kaitannya sama sungai. Adik-adik, sebelum kita dengarkan Kak Friza cerita, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengar cerita Alkitab. Tuhan Yesuslah yang memberkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik diambil Alkitabnya supaya kita baca bareng-bareng. Kita mau baca dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kak Friza bacain ya. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik, pada suatu hari ada banyak orang yang berkerumun di tepi sungai Yordan. Mereka berkumpul untuk menemui seseorang. Namanya adalah Yohanes Pembaptis.
Tapi kenapa ya mereka menemui Yohanes Pembaptis? Ternyata adik-adik, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang luar biasa. Karena dia berani berkata kepada banyak orang, bertobatlah. Artinya, jangan terus-menerus melakukan kesalahan dan minta ampun pada Tuhan. Mereka akhirnya, orang-orang yang mendengar Yohanes Pembaptis itu akhirnya datang menemui Yohanes di tepi sungai Yordan untuk memberi dirinya dibaptis. Dibaptis itu caranya adalah mereka ditenggelamkan ke dalam sungai selama beberapa detik. Setelah itu dia diangkat lagi keluar dari air tersebut. Dan itu menandakan kalau mereka sudah bertobat, sudah minta ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang keren waktu itu. Jadi, waktu Yohanes itu sedang membaptis banyak orang, tiba-tiba dia terkejut. Wah, dia terkejut, sangat terkejut. Karena apa ya? Karena ada seseorang yang lebih luar biasa datang kepadanya. Dan dia, orang itu mau meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptis dirinya. Wah, kira-kira siapa ya orang itu? Ternyata adik-adik, orang itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik jadi bingung kan, kenapa Tuhan Yesus itu mau dibaptis? Padahal kan orang-orang yang dibaptis itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dan mau minta ampun sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau memberi dirinya dibaptis? Nah, itulah adik-adik yang membuat Yohanes terkejut. Dia sangat terkejut, bahkan ketika Yesus datang, ia berkata pada Tuhan Yesus, harusnya engkau Tuhan yang membaptis aku, bukan aku yang membaptis engkau. Tapi Yesus malah berkata, ini adalah kemauan Allah, maka Yohanes Pembaptis harus menurutinya, supaya genaplah yang dijanjikan Tuhan. Akhirnya Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Tuhan Yesus masuk ke dalam air dan lalu segera Yesus keluar dari air ketika Yohanes Pembaptis sudah selesai membaptis Yesus. Tapi tiba-tiba langit terbuka dan ada burung merpati yang turun ke atasnya. Lalu terdengar juga suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Adik-adik, Tuhan Yesus yang tidak pernah bersalah itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Tapi dia mau dengan rendah hati memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu artinya Tuhan Yesus mau mencontohkan kepada kita semua, walaupun Tuhan Yesus itu punya segalanya, tapi dia tidak sombong, dia tidak pamer, dia tidak merendahkan atau bahkan mengejek orang lain. Sampai akhirnya Tuhan Allah yang menyatakan kepada dunia kalau Tuhan Yesus itu kedudukannya sangat tinggi. Adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk tidak sombong, tidak pamer, tidak mengejek orang lain yang kita tahu mungkin tidak punya banyak hal seperti kita. Kalau adik-adik misalnya punya mainan yang banyak sekali dan bagus-bagus,
Adik-adik harus dengan rendah hati meminjamkan kepada orang lain, atau bisa juga secara sederhana, adik-adik tidak boleh mengejek orang yang mungkin tidak punya mainan. Nah, Tuhan Yesus mau meminta kita untuk menjadi orang yang baik, yang mau berbagi kepada orang lain, dan juga mau dengan rendah hati memandang diri kita itu tidak lebih tinggi, tidak lebih apapun daripada orang lain, tetapi kedudukannya sama kayak manusia lainnya. Adik-adik, Kak Frisya mau tanya, siapa di sini yang punya baju Natal yang baru kemarin? Atau siapa yang dibelikan mainan waktu Natal kemarin? Angkat tangannya. Nah, siapa di sini yang tidak dibelikan? Angkat tangannya. Nah, tuh kan, ada yang dibelikan, ada yang enggak. Enggak apa-apa adik-adik. Yang penting adik-adik yang punya baju baru yang bagus, yang punya mainan yang keren, itu tidak boleh sombong. Tidak boleh bilang ke orang lain, aku punya baju baru loh, kamu gak punya ya, hahaha. Tidak boleh. Tuhan Yesus tidak suka kalau adik-adik seperti itu. Tapi adik-adik misalnya kalau misalnya punya mainan yang bagus, mainan yang baru, malah Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berbagi sama orang lain. Misalnya Kak Frisya nih punya boneka yang baru, Kak Frisya akan bermain bersama dengan adik atau kakaknya Kak Frisya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar banyak tentang Tuhan Yesus yang mau dengan rendah hati bersama-sama dengan kita. Dan yang paling penting, ingat pesannya Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Jangan melakukan kesalahan terus-menerus dan minta ampun sama Tuhan. Kita setiap hari harus minta ampun lewat doa sama Tuhan. Dan juga kita tidak boleh melakukan kesalahan terus-menerus. Misalnya mencontek, tidak boleh dilakukan. Terus misalnya lagi berbohong, tidak boleh dilakukan. Terus apa lagi? Sombong, tidak boleh dilakukan. Karena Tuhan Yesus tidak suka kita seperti itu. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang baik, yang rendah hati. Nah, Kak Frisya jadi ingat. Kak Frisya lagi mau bantu orang tua untuk ngambil air. Adik-adik, Kak Frisya pergi dulu ya. Tapi kita berdoa dulu yuk supaya kita semua jadi orang yang rendah hati. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak mau pamer, dan juga tidak suka mengejek orang lain. Tuhan Yesus, kuatkan kami dan ubahlah diri kami untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Goodbye adik-adik. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan syukur adik-adik. Sebagai syukur kita. Iya, sebagai rasa syukur kita. Karena kasih Tuhan Karena ya. kasih Tuhan. Sebagai bentuk cinta kita juga buat Tuhan Yesus. Oke. Kita mau memberikan persembahan Sambil kita. nyanyi lagu apa nih Kak? Sambil nyanyi lagu Terima Kasih 1000. Oke. Bersinar udara segar, terima kasih. Oi tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku.
pantai, ombak berderai. Terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu Pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke, kita mau bawa persembahan kita dalam doa ya Kak, yang Ya, berdoa. yang berdoa Kak Hesdo. Oke. Oke, adik-adik semua sekarang lipat tangan, tutup mata. Kita mau doa persembahan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menerima cinta yang sangat banyak dari Tuhan Yesus melalui papa mama, melalui opa oma, kakak adik, kakak-kakak sekolah minggu. Bahkan ketika kami bisa beribadah di hari ini, itu semua karena cinta Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Terima persembahan kami Tuhan sehingga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, yuk sekarang saatnya kita bangkit berdiri. Ayo. Ayam. Adik-adik bangkit berdiri. Semangat. Kita akan memuji Tuhan. kita akhiri ibadah ini dengan pujian Jesus is the healer. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Doa kesehatan dari Iki ya. God bless you. Bye-bye. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again so give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer